Sekali lagi selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita akan lanjutkan sesi materi-materi katekisasi khusus di materi-materi yang menjadi tanggung jawab saya, dan malam ini orang mau bahas memperdalam meskipun sedikit, karena orang waktu juga tidak banyak, memperdalam sedikit tentang doktrin keselamatan. Nah, waktu beberapa hari lalu orang so bahas doktrin keselamatan dalam pandangan Alkitab, dalam pandangan Kristen. Tapi malam ini orang akan memperdalam karena ada satu pokok penting yang orang belum bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu apakah keselamatan itu bisa hilang? Nah, itu yang kita bilang kemarin kan. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Nah, itu pertanyaan penting. Karena jawaban atas pertanyaan itu yang akan antara lain mempengaruhi saudara tetap bertahan di dalam kekristenan atau saudara boleh meninggalkan kekristenan. Satu kali lagi, salah satu DP dampak dari topik ini adalah apakah nanti setelah saudara mendengarkan jawaban, apakah saudara akan tetap bertahan sebagai orang Kristen atau saudara kemudian punya alasan untuk meninggalkan kekristenan. Nah, orang mau cari DP jawaban di Alkitab. Lagi-lagi selalu orang menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya dasar dari doktrin, satu-satunya yang menjadi sumber pengajaran, satu-satunya yang berotoritas, yang tidak pernah salah. Nah, satu kali lagi orang so belajar tentang doktrin keselamatan. Jadi pertemuan lalu kita bilang, nyanda ada agama di dunia ini yang nyanda punya ajaran tentang keselamatan. Pertanyaannya adalah, satu kali lagi, apa beda ajaran keselamatan di dalam agama Kristen dan ajaran keselamatan di dalam agama-agama yang lain? Kalau boleh orang punya jawaban pendek, perbedaan yang paling mendasar, yang paling fundamental, agama-agama lain bilang keselamatan itu ditentukan oleh perbuatan baik manusia, atau ada juga yang pakai jalan tengah, kerjasama antara Allah dan manusia. Tapi agama Kristen mengatakan berdasarkan Alkitab, keselamatan itu adalah kasih karunia Allah semata-mata. Salah satu ayat penting yang orang bahas di waktu yang lalu misalnya Titus 3 ayat 5. Bagaimana DP bunyi? Salah satu, banyak ayat tapi salah satu yang mau saya ingat. Sani coba baca. Titus 3 ayat 5. Itu salah satu. Titus pasal 3 ayat 5. Ada, dapat? Coba baca. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Melalui apa? Kalimat terakhir? Oleh Roh Kudus. Melalui? Pembaruan oleh Roh Kudus. Melalui apa tuh kalimat terakhir? Pembaruan oleh Roh Kudus. Pembaruan yang dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Nah, saudara lihat. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena apa sih itu? Buatan baik.
Ya, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi Alkitab benar-benar membantah konsep keselamatan karena perbuatan baik. Jadi ayat itu salah satu. Banyak ayat orang so bahas ini. Saya tinggal mengingatkan ulang. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Keselamatan itu adalah murni, apa kalimat terakhir? Pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Orang tanya, kenapa sih agama Kristen tidak percaya pada konsep keselamatan karena perbuatan baik? Nah, DP jawaban, lagi-lagi Alkitab yang bilang. Roma 3 ayat 12. Coba Roma 3:12. Fiona baca. Roma 3 ayat 12. Roma, surat Roma, pasal 3 ayat 12. Roma 3 ayat 12. Semua orang yang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada orang yang berbuat baik. Jadi kalau tidak ada orang yang berbuat baik, seorang pun tidak, bagaimana mungkin ada konsep keselamatan karena perbuatan baik? Saudara, sampai sini boleh jelas enggak? Ini sebenarnya pengulangan kan, saya sudah bahas di waktu-waktu yang lalu. Tidak ada, keselamatan itu tidak mungkin karena jasa manusia. Karena itu di Titus 3:5 bilang, semuanya pekerjaan Roh Kudus. Di bagian Alkitab yang lain misalnya, Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Coba lihat, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8-9 itu. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke. Jadi itu antara lain penegasan-penegasan tentang perbedaan. Agama-agama lain bilang keselamatan karena perbuatan baik. Agama Kristen bilang no. Keselamatan itu semata-mata karena kasih karunia. Kasih karunia itu dia bahasa sederhana, hadiah, pemberian cuma-cuma. Sekarang, poin berikut adalah, apakah kasih karunia itu, pemberian cuma-cuma itu, keselamatan karena anugerah itu diberikan kepada semua orang? Apakah semua orang diselamatkan? Bagaimana? Menurut saudara? Apakah Allah menyelamatkan semua orang? Ya? Apakah semua orang diselamatkan? Jadi orang sudah dapat DP konsep tadi, keselamatan itu karena anugerah. Kasih karunia. Hadiah. Pemberian cuma-cuma. DP istilah teologi yang orang so bahas apa? Keselamatan adalah tindakan sepihak dari Allah. Masih ingat DP istilah apa? Itu ilustrasi orang yang tenggelam itu. Kalau tindakan sepihak dari Allah, istilahnya apa? Ya, monergisme. Monergisme dari kata mono, satu tunggal sepihak. Monergisme, keselamatan itu murni tindakan sepihak dari Allah. Titus 3:5 bilang tadi, pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Efesus 2:8-9 bilang, kalau kerja sama ala manusia apa DP istilah? Sinergisme. Itu tidak alkitabiah. Nah, satu kali lagi terang balik di topik tadi. Keselamatan itu apakah diberikan kepada semua orang? Semua orang diselamatkan? Nyanda.
Di mana DP ayat? Yang paling populer yang saudara so hafal dari sekolah minggu, Yohanes 3:16. Oh, biar sudah baca itu so tahu. Ada yang so tahu? Coba buka mari. Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana DP bunyi? Kasih Allah akan Ya. dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, supaya semua orang diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang. Begitu? Apa yang Anda tulis? Setiap orang yang percaya tidak binasa. Bukan begini, supaya semua orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan. Yang benar apa dang? Supaya setiap orang tidak binasa. Begitu. Setiap orang apa dang? Yang percaya kepadanya. Jadi kalau tidak percaya, selamat. Ya enggak kan? Jadi jelas kok Alkitab bilang ringan-ringan. Ada ayat lain yang sebenarnya menarik. Tentang apakah semua orang memang ditentukan untuk selamat atau hanya sebagian orang. Coba baca Efesus pasal 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Sama sudah apa? Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dia di situ maksudnya Kristus. Memang orang sudah baca di ayat sebelumnya. Sebab di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus, Allah telah memilih atau Allah akan memilih. DP bahasa di situ apa? Sebab di dalam Dia, maksud dalam Kristus, Allah telah memilih atau Allah akan memilih? Allah telah memilih kita. Apa arti memilih? Memilih berarti apa? Memilih, misalnya kalau saudara datang di pemilihan umum, kong masuk di TPS, tempat pemungutan suara. Sebelumnya saudara sudah pas surat suara. Ini dia namakan pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden. Lalu di situ ada 3 calon. Ini pemilihan umum. Apakah sampai di TPS saudara coblos semua? Kenapa kamu? Memilih berarti apa? Cuma ambil 1. Jadi memilih secara sederhana berarti saudara hanya mempercayakan suara saudara kepada salah satu pihak. Karena itu saudara coblos cuma 1. Kalau coblos semua DP nama bukan memilih. Kalau memilih berarti hanya mempercayakan kepada pihak tertentu. Memilih berarti hanya mengambil sebagian dari yang ada. Memilih berarti tidak semua. Kalau semua tidak memilih. Kalau memilih berarti tidak semua. Nah, Efesus 1 ayat 4 bilang, Allah memilih siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan. Melalui Kristus. Nah, kapan tuh pemilihan itu terjadi? Jadi orang beres ya. Allah memilih. Kata memilih berarti menunjukkan tidak semua ditentukan untuk selamat. Kapan tuh pemilihan terjadi? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Kapan? Waktu orang dibaptis. Waktu orang disidih. Waktu orang menjadi percaya. Nyanda. Kapan kata? Sebelum dunia dijadikan. Kita mau tanya, sebelum dunia dijadikan kamu ada di mana? Sebelum dunia dijadikan orang di mana? Istauleh. Ele dunia belum dijadikan. Kan DP urutan kalau di Kejadian toh. Hari pertama Tuhan cipta langit bumi, lalu terang dan dipisah, gelap dan terang dipisahkan. Lalu hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam.
Manusia diciptakan hari keberapa? 4 atau 5? Manusia diciptakan hari keberapa? Hari keempat atau kelima? Hari ke-6. Dicipta pada hari ke-6. Jadi langit bumi diciptakan dulu, baru manusia diciptakan. Tapi Alkitab bilang kamu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Salah satu maknanya adalah apa? Kamu tidak ada peran, kamu tidak ada jasa sama sekali, kamu tidak ada andil. Bahkan Allah sudah menentukan keselamatan itu sebelum dunia dijadikan. Jangankan kamu dibaptis, kamu beriman, kamu ikut katekisasi. Jangankan itu, bahkan dunia ini belum dijadikan. Untuk mengatakan semuanya adalah tindakan sepihak dari Allah. Itu tuh ajaran Alkitab yang berbeda dengan ajaran agama-agama lain. Jadi, kalau kita boleh pakai bahasa yang agak bahasa buku, konsep keselamatan di dalam agama lain pakai prinsip antroposentris. Artinya berpusat pada usaha manusia. Tapi agama Kristen punya konsep teosentris, berpusat pada Allah. Theos artinya Allah, sentris artinya pusat atau berpusat. Antropos artinya manusia, sentris berarti berpusat. Jadi agama lain konsep keselamatan itu bersifat antroposentris, bersifat pada berpusat pada upaya perjuangan kerja keras manusia. Tapi Alkitab bilang no. Sebenarnya salah satu gambaran yang mendukung itu juga orang pembacaan minggu ini. Waktu pemazmur bilang, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Aku menanti-nantikan pertolongan. Karena dia tahu dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dia betul-betul mengharapkan tindakan inisiatif aktif dari Allah. Jadi pada waktu itu dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Satu kali lagi untuk menegaskan apa? Pertama, nyandak semua selamat. Yang kedua, orang nyanda ada andil di dalam keselamatan. Nggak ada. Lalu orang tanya, jadi orang Kristen nggak usah berbuat baik, dang? Oh, DP kalimat situ lengkap. Di dalam dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lalu kalimat berikut apa? Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lalu? Supaya atau karena? Supaya kita kudus dan apa? Dan tak bercacat di hadapannya. Apa beda dengan kalimat begini? Karena kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. DP beda apa dengan supaya kita kudus? Jadi misalnya tuh kata supaya di situ ganti karena. DP beda, saudara apa mengerti enggak? DP beda kira-kira apa? Kita dipilih karena kita kudus atau kita dipilih supaya kita kudus? DP beda apa? Hah? Kalau itu supaya ganti karena. Kalau kita dipilih karena kita kudus, berarti mana lebih dulu? Orang mesti kudus dulu baru dipilih atau dipilih dulu baru hidup kudus? Kalau pakai kata karena. Mana dulu? Dipilih karena hidup kudus. Jadi mana dulu? Dipilih dulu baru hidup kudus atau hidup kudus dulu baru dipilih? Kalau pakai kata karena. Kalau pakai kata karena, berarti DP makna, orang hidup kudus dulu, tidak ada cacat dulu, hidup benar dulu, berbuat baik dulu, berjuang dulu, baru dipilih. Tapi di situ menarik DP urutan. Kita dipilih supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Jadi orang bilang, oh agama Kristen tidak mementingkan perbuatan baik, kekudusan, kesalehan, ketaatan, kesetiaan, kesungguh-sungguhan untuk berjuang. Oh penting, tapi semua kebaikan itu bukan sebagai penyebab keselamatan, tapi sebagai
akibat dari keselamatan. Jadi Tuhan memilih kita, menyelamatkan kita, bukan karena kita kudus, tapi kita dipilih atau diselamatkan untuk hidup kudus. Kita dipilih bukan karena kita tidak punya cacat celah, tapi kita dipilih supaya kita kemudian hidup tidak bercelah. Jadi urutan begitu. Jadi orang dapat poin-poin penting di situ. Ini poin-poin penegasan ayat-ayat yang waktu lalu orang tidak bikin pendalaman. Jadi posisi perbuatan baik, ketaatan, kekudusan, kesetiaan, kesungguh-sungguhan, berjuang benar, berjuang saleh, hidup jujur, hidup adil, hidup rajin, banting tulang, rajin sekolah, rajin doa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah, rajin belajar, rajin kerja keras yang jujur, yang adil, yang benar. Itu bukan supaya kita diselamatkan. Karena itu kalau orang balik ulang di Efesus 2 ayat 8, 9, 10. Ayat 8, 9 bilang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu ayat 10 bilang begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau ada berharap sesudah katekisasi sudah hafal tuh ayat-ayat itu. Gitu? Oke lah. Orang semua masih sementara belajar. Jadi DP urut-urutan penting. Nah, poin berikut adalah orang masuk pada yang saya harapkan orang tuntaskan di malam ini, pertemuan terakhir dengan kita. Minggu depan semua pendeta lain, semua materi lain. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Atau kita ganti DP pertanyaan. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus itu. Atau begini, orang bereskan dulu. Jadi, apakah semua orang diselamatkan? Berdasarkan Efesus 1:4? Berdasarkan Efesus 1:4 itu, apakah semua orang diselamatkan? Nyanda. Jadi, kita rubah DP pertanyaan. Jadi Yesus Kristus waktu disalib dia mati untuk siapa? Untuk semua orang atau untuk sebagian orang? Satu kali lagi ya. Tadi di Efesus 1 ayat 4. Orang dapat DP poin. Semua diselamatkan atau tidak? Nyanda. Sekarang kita ganti DP pertanyaan. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib. Mencurahkan darahnya. Bukan hanya meneteskan darahnya. Kita yakin 1 tetes darah Yesus cukup untuk menebus dosa semua orang. Tapi Alkitab bilang bukan meneteskan darah. Dia menumpahkan darahnya. Mencurahkan darahnya. Yang di sana enggak main HP itu toh? Enggak. Harap bahatur kirai. Konsentrasi. Cuma 1,5 jam orang di sini paling tinggi. Jadi kalau saudara juga ikut, enggak ada materi, pulang kosong. Akhirnya disesatkan oleh iblis, saudara masuk neraka. Gereja ini mesti juga jaga tuh kedisiplinan. Nah, saudara, kita hargai saudara-saudara. Nah, saya berharap juga saudara memberi respon. Sama-sama orang. Kita juga berusaha supaya saudara mendapatkan pengertian, mendapatkan pengajaran-pengajaran yang baik. Supaya ketika saudara keluar atau dinyatakan lulus, atau kemudian diteguhkan menjadi anggota sidih jemaat, ya enggak 2-3 bulan kemudian dengar pindah. Meninggalkan kekristenan, meninggalkan Kristus, meninggalkan gemim. Ya toh? Karena bukan enggak cukup tuh materi, tapi mungkin karena ada juga yang datang yang enggak antusias, yang enggak punya keinginan untuk belajar. Saudara harus menuntut diri. Saudara misalnya di sekolah. Supaya boleh lulus, saudara kita yakin mati-matian belajar kan? Di tempat kerja, saudara supaya boleh dapat skill bagus. Pasti saudara juga berupaya memperlengkapi diri. Bertanya apa orang, belajar dari Google, melihat tutorial di YouTube misalnya untuk jadi pro. Nah, kenapa dalam perkara-perkara rohani yang justru akan berdampak kekal, kadang-kadang ada orang yang pandang enteng,
merasa tidak penting. Itu berbahaya. Hati-hati dengan itu. Oke, terang balik di pokok. Jadi, balik ulang ya. Jadi Yesus itu mati untuk siapa? Darah Yesus itu dicurahkan untuk siapa? Jawabannya kan cuma dua. Untuk semua orang atau untuk sebagian orang. Menurut saudara. Ya? Sebagian orang. Wih, hebat kamu ya. Makin kritis, makin cerdas. Tahu dari mana? Yesus, satu kali lagi kita tanya. Jadi Yesus mati untuk menebus dosa semua orang atau menebus dosa sebagian orang? Ya. Darahnya itu ditumpahkan untuk menebus dosa semua orang atau sebagian orang? Hah? Oke, orang mau cari DP jawaban di Alkitab. Supaya enggak bakaran toh. Coba buka Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10. Coba saudara buka. Orang demi keringkasan waktu orang tidak baca-baca semua ini. Sudah berapa Yohanes 10? Yohanes 10 coba baca ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tahan sampai situ ya. Loncat langsung di ayat 26. Ayat 26, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, kita jelaskan secara ringkas. Jadi Yohanes pasal 10 ini Yesus lagi menerangkan siapa dia. Antara lain dia bilang, akulah gembala yang baik. Lalu ayat 11 bilang, gembala yang baik. Ya toh? Kalau di ayat 7 kan, dia mendeklarasi, akulah gembala yang baik. Nah, maaf. Ayat 11 kan, akulah gembala yang baik. Lalu kalimat berikut, gembala yang baik, apa kata? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya atau semua domba, dia bilang. Nah, dia bilang begini, akulah gembala yang baik. Buktinya apa? Dia bilang, gembala yang baik itu memberikan nyawanya. Jadi dia kasih, memberikan nyawanya, darahnya untuk domba-dombanya. Domba-domba dari gembala itu. Lalu memang ada ayat-ayat yang terang tak baca demi keringkasan waktu. Ada orang-orang yang marah Pak Yesus, termasuknya tidak percaya pada dia. Nah, terhadap orang-orang yang nyandak percaya pada Yesus, Yesus bilang apa di ayat 26 tadi? Coba lihat ulang. Kamu tidak percaya karena apa? Karena kamu apa kata? Tidak termasuk domba-dombaku. Nah, secara sederhana begini. Berarti ada orang yang Yesus bilang domba-dombanya, domba-dombaku. Ada yang dia bilang, kamu bukan domba-dombaku. Iya toh? Sudah mengerti sampai sini? Memang lebih bagus orang baca semua. Tapi tak kira DP poin orang dapatkan. Ada orang yang Yesus bilang domba-dombanya. Ada juga yang bilang, memang ini kok bukan tapi domba-domba. Sementara di sebelumnya dia bilang, kita pe nyawa, kita mau kasih pak, kita pe domba-domba. Ada orang yang Yesus bilang dia pe domba-domba. Ada orang yang Yesus bilang, memang kok ngoni bukan tapi domba-domba. Berarti, satu kali lagi, Yesus pedara dia ada curah forsapa. Nah, manusia orang ini dianggap ada tuh domba-domba, ada tuh ndak domba-domba. Baru satu bagian ini ya. Sekarang, berdasarkan dua ayat itu, saudara dapat poin apa? Yesus pedara dicurahkan untuk siapa? Untuk semua orang atau untuk sebagian orang? Sebagian orang. Hah?
Sebagian orang. Yakin? Untuk sebagian orang. Ada tua gini. Oh iya, baru tahu kita. Memang itu DP guna katekisasi. Selama ini kan selalu dia bilang, Yesus mati untuk semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata dunia ini kan kadang-kadang orang. Dunia, semua orang. Ada ajaran bilang begini. Oh, Yesus sebenarnya mati for semua orang. Tergantung orang itu, no. Dia mau terima atau nyanda. Yesus so mati for dia. Tergantung dia. Dia mau percaya atau nyanda. Bagi katu yang percaya, ya Yesus mati for dia. Yesus pe kematian berdampak for dia. Bagi yang nyanda terima, nggak berdampak for dia. Karena orang pakai itu istilah dunia, semua orang. Semua orang tidak selalu berarti semua. Dunia tidak selalu berarti betul-betul dunia. Kasih contoh. Coba orang baca Lukas pasal 2. Coba baca Lukas 2. Coba baca. Siapa tuh giliran baca sekarang? Pakai itu ya. Lukas 2 membaca jo semua mulai ayat bukan sama, maksudnya baca jo mulai ayat 1 sampai ayat 4 jo. Lukas 2. Kelahiran Yesus. Lukas 2 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran. Baca terus dulu. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negara di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Oke. Jadi sudah perhatikan ya ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Perintah apa? Mendaftarkan semua orang. Perhatikan, mendaftarkan sebagian orang atau semua orang? Mendaftarkan semua orang. Semua orang di mana? Di mana di situ? Baca di situ, jangan bawa hagam. Coba lihat dua istilah yang muncul. Mendaftarkan semua orang di mana kata? Di seluruh dunia. Lalu, oke. Jadi menurut saudara, tuh semua orang di seluruh dunia, apakah itu betul-betul berarti semua orang? Berarti semua orang di seluruh dunia berarti betul-betul di seluruh dunia? Lalu ayat berikut bilang apa? Ayat 3. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri. Kita mau tanya, Indonesia ada pergi? Waktu itu ada. Kauneran ada pergi? Ada. Coba tanya oma opa. Sudah mengerti kita apa maksud? Atau ada orang bilang begini. Kapal pesiar itu tenggelam, tapi semua orang selamat. Semua orang di situ maksudnya apa? Hah? Semua orang di seluruh dunia. Maksudnya? Semua orang yang ada di kapal pesiar. Jadi semua orang tidak betul-betul berarti semua orang. Seluruh dunia tidak betul-betul berarti seluruh dunia. Maka konteks ayat itu harus dimengerti. Jadi semua orang, pada waktu itu Kaisar Agustus menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Yang dimaksud semua orang di seluruh dunia bukan betul-betul sama dengan seluruh dunia sekarang. Hanya mencakup wilayah pemerintahan dari Kaisar itu.
Lalu ayat 3 bilang, maka pergilah semua orang. Indonesia ndak pergi, Malaysia nyandak, Filipina nyandak, gitu, Thailand nyandak, tak pergi dorang, Australia nyandak, gitu, kauneran apalagi, ndak ada pergi. Jadi semua orang ndak selalu berarti semua orang, oke? Nah, tambahan saja. Jadi satu kali lagi berdasarkan Yohanes tadi, Yesus mati untuk siapa? Yesus mati untuk sebagian orang. Atau kita tambah penjelasan. Saudara perhatikan, ini penting sekali. Mungkin baru sekarang saudara mau dengar ini penjelasan. Atau kalaupun sudah dengar dari kita sebelumnya, it's okay. Atau mungkin sudah pernah dengar juga dari tempat lain, mungkin dari sekolah. Tapi ini penting. Bapak pikir kalau Yesus mati untuk semua orang, oke? Atau kita backing lebih sederhana. Beberapa malam lalu kita saya contoh. Misalnya, kita ada utang 1 triliun. 1 triliun Pak Megel. Lalu dia sok kasih ultimatum. Kalau sampai tanggal 1 Maret, misalnya, kami lasut tidak bayar tuh utang 1 triliun, maka kita akan dihukum penjara seumur hidup. Sampai tanggal 1 Maret, kita betul-betul tidak bisa bayar, karena memang tidak mampu bayar. Tidak ada tuh mesti bayar. Tapi di saat yang sama, misalnya, Sani datang. Tanya, Miguel berapa itu pendeta kami berutang? 1 triliun. Maka Sani bayar. Napa tuh 1 triliun? Kita bayar akang. Atas nama kami lasut. Sekarang kita tanya. Setelah Sani bayar kita utang 1 triliun. Kita masih boleh dia penjara enggak? Ya enggak? Mari kita enggak bayar utang kan? Karena sasanya tidak bayar. Ada orang lain yang bayar akang atas nama kita. Nah, Alkitab kadang-kadang menggunakan istilah dosa itu sama dengan hutang. Misalnya di mana? Di doa Bapa kami. Saudara kalau di bahasa Indonesia bilang, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Saudara ada Alkitab elektronik enggak di HP? Coba lihat DP versi bahasa Inggris. Ada di Alkitab elektronik. Saudara lihat di situ. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan di situ udah pakai kata apa? Dia pakai bahasa Inggris. Ada. Doa Bapa kami di mana? Matius 6 ayat 13. Ayat 9 sampai 13 mana? Nah, hafal tuh WDP tanpa. Doa Bapa kami versi Matius. Matius 6 ayat 9. Dan ampunilah, ayat berapa itu? Itu yang dan ampunilah kami. Ayat 12. Dan ampuni, bagaimana DP redaksi? Dan ampunilah kami. Akan kesalahan kami. Akan kesalahan kami. Coba lihat DP versi bahasa Inggris. Boleh tuh mau pilih mau dapat lihat DP bahasa Inggris. Itu kesalahan di situ udah pakai kata apa bahasa Inggris? DP bahasa Inggris apa? Ada. Dia jo versi mana-mana kayak King James Version atau apa kayak. Apa? DP bahasa Inggris di situ apa? Itu kesalahan. Ya? Ya? Make us free of our debts as we have made. Jadi itu hutang di situ itu kesalahan di situ dia pakai bahasa Inggris apa? Itu kesalahan. Dia pakai bahasa Inggris di situ apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan kalau di debts itu DP arti apa? Debts. DP arti apa? Kalau debt collector dong? Debt itu DP arti hutang. Debt collector penagih hutang. Nah, saudara siapa lebih cepat mau mengerti kalau bilang debt collector?
Debts. Jadi hutang, banyak hutang, kesalahan-kesalahan. Sudah lihat. Jadi sama tadi, dosa itu Alkitab kadang pakai istilah hutang. Nah tadi kita berhutang misalnya Pak Miguel. Tapi Sani datang bayar kita pe utang. Nah setelah dia bayar kita pe utang, kita masih boleh dihukum enggak satu kali lagi? Masih boleh? Enggak boleh. Enggak adil dia pe nama. Kalau dia tetap tuntut kita, itu dia pe nama. Sama dengan dia pe bahasa sederhana begini. Satu kesalahan dihukum 2 kali. Kan dia pe perjanjian, dia pe MOU, kalau kita tidak bayar ini utang 1 miliar, 1 triliun, kita akan dipenjara seumur hidup. Nah sekarang Sani sudah datang bayar kita pe utang, persis 1 triliun. Kong dia tetap tuntut kita penjara, itu sama jodeng, berapa kali dah bayar tuh utang? Dibayar berapa? Iya berapa kali bayar? Gimana mesti sederhana ini? Jadi itu sama jodeng dihukum 2 kali. 1 kali Sani bayar akan, 1 kali kita bayar akan dengan kita pe kurungan badan. Nah kita pe maksud mau bilang begini. Kalau Yesus so mati untuk semua orang, semua dalam pengertian betul-betul semua. Harusnya kan kalau Yesus so mati for semua, kalau Yesus pe darah so ditumpahkan untuk menebus dosa semua orang, membayar hutang dosa semua orang, harusnya dorang pe hutang so lunas atau nyandak? Jadi kalau Yesus so bayar DP utang lunas atau enggak? Harusnya lunas kan? Nah, Yesus so bayar DP utang dan itu so lunas. Lalu di hari penghakiman Tuhan tetap masuk neraka pada dia. Ini orang. Contoh kita. Yesus so mati for kita. Mar di hari penghakiman Allah tetap masuk neraka pada kita. Itu berarti Allah yang tidak adil. Karena 1 dosa dihukum 2 kali. 1 kali dihukum pada diri Kristus, 1 kali dihukum langsung pada kita. Dengan kata lain, kematian Yesus Kristus itu tidak ada guna. For apa Yesus sudah mati for kita? Kalau kita tetap masuk neraka. Sudah paham? Sudah mengerti tapi maksud? Jadi harusnya karena Yesus so mati for kita so tidak boleh dihukum. Karena tuh hukuman yang harusnya kita tanggung, so ditanggungkan pada diri Yesus. Nah, jadi, kalau Yesus so mati untuk semua orang, so tebus semua orang pedosa. Harusnya tidak ada orang lagi yang boleh masuk neraka. Saudara mengerti? Tapi nyatanya Alkitab bilang ada yang masuk neraka, ada yang tetap masuk surga, ada yang tetap masuk neraka. Yudas masuk neraka. Alkitab yang bilang. Ada juga cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Lazarus yang miskin, waktu mati, masuk surga. Duduk di pangkuan Abraham. Orang kaya itu yang tahu siapa DP nama? Itu. Sudah tahu DP nama? Di Alkitab bilang dorang beda status. Tuh 1 miskin, DP nama Lazarus. Tuh 1 kaya, DP nama siapa? Kalau ada yang tahu tak kasih doi pulsa 100.000. Tuh orang kaya itu siapa DP nama? Saudara biar basalto-salto tidak mau dapat DP nama. Jadi kalau ada yang tahu DP nama cuma 2 kemungkinan. 1 dia bakaran cerita. Atau yang kedua, dia sewaktu dapat untuk orang kaya itu. Tidak ada DP nama. Tuhan tidak pusing. Karena kaya atau miskin. Yang Tuhan peduli karena beriman atau tidak beriman. Di hadapan Tuhan tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Tidak ada pejabat, tidak ada rakyat jelata. Cuma ada 2 model orang. Beriman atau tidak beriman. Siapa tetap ada neraka. Jadi justru itu membuktikan bahwa Yesus tidak mati for semua orang. Yesus termasuk banyak ayat yang orang boleh gali. Tapi salah satu Yesus bilang, kita kok mati hanya untuk kita pe domba-domba. Nah kamu tidak percaya karena memang kamu bukan tapi domba-domba kok. Sudah paham sampai sini? Itu cuma 1 ayat yang orang dah gali.
Banyak sekali itu ayat Alkitab. Jadi Yesus mati untuk semua orang. Ya, untuk semua orang yang beriman kepada dia. Amin. Tidak termasuk mati untuk orang yang tidak beriman. Enggak. Artinya, kalau Yesus mati untuk orang tertentu, lalu si orang tertentu itu pada akhirnya, sekalipun Yesus mati for dia, Yesus curahkan dia darah for dia, dengan kata lain, dia yang berhutang, Yesus bayar dia hutang, mari di hari penghakiman dia tetap masuk neraka. Itu sama aja yang mau bilang, ada darah Yesus yang terbuang sia-sia. Ada darah Yesus yang terbuang sia-sia. Artinya tidak mungkin. Semua darah Yesus efektif terpakai untuk tujuan yang telah ditentukan. Tidak mungkin ada darah yang terbuang sia-sia. Sampai sini saudara mengerti? Tidak mungkin. Jadi Yesus mati hanya untuk orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Tanda mereka dipilih Allah apa? Mereka beriman kepada dia. Jadi iman itu adalah pemberian Allah. Iman itu bukan hasil usaha kita. Iman itu adalah pemberian Allah. Jadi betul-betul Alkitab bilang, tidak ada. Alkitab betul-betul menghancurkan konsep jasa dalam kaitan dengan keselamatan. Di mana dia bilang iman itu pun adalah pemberian. Filipi 1 ayat 29. Coba saudara baca. Filipi berapa tadi bilang tadi? Coba baca. Apa dia bilang situ? Betul enggak? Mudah-mudahan kita enggak salah ingat. Filipi 1 ayat 29. Coba baca. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sebab kepada kamu dikaruniakan dua hal. Ayat ini bilang. Pertama dikaruniakan apa? Dikaruniakan. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga Bukan hanya untuk percaya kepada Kristus. Berarti, kalau orang hapus tuh kata bukan, berarti tuh percaya kepada Kristus itu adalah karunia Allah. Jadi iman pun adalah karunia Allah. Kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Kristus. Tapi orang abaikan dulu tuh kalimat kedua. Tuh kalimat pertama, kepada kamu dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Jadi tuh iman pun dikaruniakan. Jadi Allah memilih. Allah menebus orang-orang yang dipilih. Tanda orang itu dipilih, tanda orang itu adalah orang pilihan adalah dia beriman. Jadi mana lebih dulu? Beriman dulu baru dipilih atau dipilih dulu baru beriman? Berdasarkan logika yang terang bangun tadi. Yang benar dipilih dulu baru beriman. Kapan dipilih? Kapan Tuhan pilih? sebelum dunia dijadikan. Lalu iman datang dari mana? Iman itu datang dari, maksudnya dari mana tuh iman? Siapa dah kasih tuh iman? Tuhan dah kasih atau orang upaya? Tuhan dah kasih. Nah, Tuhan dah kasih. Jadi sekarang mana lebih dulu? Dipilih dulu baru beriman atau beriman dulu baru dipilih? Dipilih dulu baru beriman. Nah, karena dipilihnya kapan? Sebelum dunia dijadikan. So beriman atau belum? Nah, jadi supaya saudara tidak salah DP urut-urutan. Tuhan yang pilih, Tuhan yang tebus, Tuhan yang taruh tuh iman. Iman itulah yang memimpin kita kepada Kristus dalam pekerjaan Roh Kudus. Memang di tempat lain ada bilang, iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Berarti memang ada tindakan yang dilakukan oleh Allah yang mendahului lahirnya iman itu. Jadi semuanya betul-betul karya tuntas dan sempurna dari Allah. Oke, beres sampai situ ya. Allah tidak menebus dosa semua orang. Kristus mencurahkan darahnya bukan untuk semua orang.
hanya untuk orang-orang yang memang telah dipilih oleh Allah, yang kepada mereka dikaruniakan iman. Terakhir, orang-orang yang sudah ditebus ini, apakah keselamatan mereka bisa batal, bisa hilang? Bagaimana? Kan Tuhan pilih dorang, Tuhan kasih iman, Tuhan tebus, Tuhan kasih iman. Lalu Yohanes 3:16 bilang apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama juga tuh, tidak binasa yang beroleh hidup yang kekal. Mari diulang 2 kali. Tidak binasa, melainkan, ya kalau tidak binasa artinya memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal juga sama dengan tidak binasa. Tapi ditegaskan. Jadi orang-orang yang percaya itu binasa atau nyanda? Orang-orang yang percaya pada Kristus binasa atau nyanda? Nyanda. Orang-orang yang percaya pada Kristus memperoleh hidup kekal atau nyanda? Memperoleh hidup kekal. Sekarang, tuh orang-orang yang so percaya dan Tuhan jamin mereka hidup kekal, tuh kehidupan kekal itu, tuh keselamatan itu bisa dibatalkan enggak? Suatu ketika Tuhan bilang, enggak jadi tarik, batal. Dengan kata lain, keselamatan itu bisa hilangnya enggak? Menurut saudara, keselamatan bisa hilang enggak? Oke, kita ambil perbandingan begini sebelum kita tunjung di ayat. Saudara, siapa Jo? Oke. Kok apa? Ya? Novena. Dari kecil sampai sekarang, mama dan bapak pernah marah? Atau enggak pernah? Pernah marah. Waktu dapat marah itu karena apa? Anak manis atau dapat nakal? Atau dari kecil memang anak manis, enggak pernah nakal? Pernah yang tahu kiapo nak mama marah-marah, padahal kita enggak pernah nakal, kita selalu manis-manis, kita selalu dengar-dengaran, kita selalu setia taat, enggak pernah tada kaki, enggak pernah babanta, enggak pernah bersungut-sungut, bahkan di dalam hati pun kita enggak pernah menyau. Pernah yang tahu mama pernah marah? Ada gitu. Pernah ada pemarah? Karena ada apa? Dulu anggap aja dulu pernah waktu kecil. Oh, bikin kesalahan. Pernah ada pebagi dengan apa? Nggak pernah ada pebagi. Cuma apa? Cuma ada pemarah. Waktu mama marah, pernah nggak mama bilang begini? Kalau Gaby pernah manakal dulu waktu kecil. Gaby. Pernah? Pernah manakal atau nggak pernah? Pernah. Waktu manakal dapat marah? Pernah dapat bagi? Dengan apa? Dengan ban. Sapu lidi. Kayak apa? Ya? Pagar. Waktu papa marah sekali, siapa yang pernah bagi? Yang pernah pukul dulu siapa, papa atau mama? Mama. Waktu dia marah sekali dia bagi, pernah enggak dia bilang, Gaby, manimpang jatuh baju. Mau pi mana, Mak? Mau pi di kantor catatan sipil. Mau pi bilang pada orang, hapus ngenapi nama dari kartu keluarga. Pernah? Betul-betul. Jujur ya. Ada orang bilang, di gereja ini ya. Oh, tak bilang so tantu ini orang kalau di gereja dia bajujur, kalau di luar gereja dia babatowo. Masa dia bilang, di gereja ini boleh badusta. Jadi kalau di pasar boleh badusta. Nah itulah. Nggak kata bagus itu. Betul. Mama nggak pernah bilang, mari Jo, menimpang tuh baju, orang mau di kantor catatan sipil, dibilang pada orang. Hapus nama dari kartu keluarga. Di Injil Yohanes 1 ayat 12 bilang begini. Semua orang yang percaya kepada Kristus, mereka diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi orang waktu beriman kepada Yesus Kristus, orang dapat status istimewa menjadi anak-anak Allah.
Nah, karena itu Rick Warren bilang begini, semua orang di dunia ini adalah ciptaan Allah, tapi tidak semua orang adalah anak-anak Allah. Nah, ini menarik. Nah, waktu orang jadi anak, di rumah banakal. Tapi semarah-marahnya tuh mama, semarah-marahnya tuh papa, bahkan dia pernah pukul, tapi dia tidak pernah sampai hati mau buang tuh orang, mau batalkan tuh orang status sebagai anak. Itu orang tua. Bagaimana dengan Tuhan? Kan Yohanes 1 ayat 12 bilang, waktu orang beriman pada Yesus Kristus, orang mendapat status, orang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi orang ada relasi baru. Allah menjadi orang pe bapa dan orang menjadi anak-anak Allah. Nah, ketika orang banakal, bagaimana? Kalau orang banakal sebagai anak-anak Allah, Tuhan buang enggak orang? Tuhan sebatal enggak tuh keselamatan? Tahu dari mana? Memang sih tadi ada saya contoh, sedang orang tua di rumah yang berdosa, enggak berani, enggak tega buang. Oke, orang pakai. Apalagi Tuhan. Mar di EP ayat ada enggak? Yang menjamin bahwa keselamatan itu enggak hilang, enggak batal. Oke. Coba saudara baca di Yohanes pasal 10 ayat 28. Apa dah bilang situ? Siapa? Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. 28-29 lah. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dan aku memberikan hidup sementara. Begitu? Hidup yang makmur. Begitu? Hidup yang bahagia. Begitu? Yang Yesus bilang, aku memberikan apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Apa arti hidup kekal? Kekal dia arti apa? Terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Nah, oke. Tidak terbatas. Hidup kekal itu sementara atau selama-lamanya? Selama-lamanya. Oke, kata kekal berarti tidak terbatas. Kata kekal berarti bukan sementara, tapi selama-lamanya. Maka, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka di sini orang-orang yang percaya. Dan mereka, apa di situ kalimat berikut? Dan mereka mungkin tidak binasa. Begitu? Apa? Mereka pasti tidak binasa. Sampai kapan? Sampai mereka berbuat dosa lagi. Begitu? Sampai selama-lamanya. Coba saudara lihat tuh kalimat. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Sampai selama-lamanya. Kalimat keempat. Dan apa? Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau orang percaya tangan Tuhan itu tangan yang perkasa, kekuatannya kekuatan yang sempurna, yang kekal, yang tidak terbatas, tidak tertandingi. Seolah-olah Yesus bilang, tidak ada satu setan pun yang boleh rampas orang-orang yang beriman yang kita sejamin dorang pe keselamatan. Tidak ada satu setan pun yang boleh ambil dorang dari kita pe tangan. 4 kalimat yang menegaskan hal yang sama. Aku memberikan hidup yang kekal. Baru dia pe nama hidup kekal. Kalau keselamatan boleh hilang, itu bukan hidup kekal. Tapi hidup yang sementara. Kata kekal sebenarnya cukup. Jadi Yesus bilang kita kasih hidup kekal kok. Orang-orang yang percaya kita. Bukan
Yesus tidak bilang kita akan kasih hidup bahagia, kita akan kasih kaya raya, kita akan kasih kemakmuran, kita akan kasih kesenangan. Nyanda, yang Yesus bilang kita kasih hidup kekal. Dan mereka pasti tidak akan binasa. So bilang kayak hidup kekal, bilang kayak tidak binasa. Sama Joko itu. Sampai kapan kata? Sampai selama-lamanya. Bagaimana kalau bikin dosa lagi? Jadi ayat yang paling indah. Dan ini ayat yang paling menghibur. Yesus bilang, aku memberikan hidup yang kekal. Mereka pasti tidak binasa. Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu cukup menjadi jaminan bahwa dalam pandangan Alkitab, keselamatan itu tidak mungkin batal. Keselamatan itu tidak mungkin hilang. Sekali selamat tetap selamat. Itu ajaran Alkitab. Amin. Dan itu ayat yang paling menghibur. Saudara, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, malam ini saudara boleh tidur nyenyak. Maksudnya, biarpun langit runtuh, biarpun terjadi perang bintang, malam ini saudara tidur kong terjadi perang bintang, langit runtuh, nggak usah takut, tidur manggoro. Karena apa? Apapun yang terjadi, Yesus sejamin kamu akan memperoleh hidup kekal. Ini ayat yang paling menghibur. Kamu tidak akan binasa. Kamu mungkin mati secara fisik, tapi kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Aku akan bangkitkan kamu di akhir zaman. Di mana ada tulis? Coba saudara baca pasal 11. Yohanes 11. Tadi pasal 10, sekarang pasal 11. Ayat 25 dan 26. Pasal 11. Tadi kan Yohanes 10, sekarang Yohanes 11 ayat 25-26. Coba baca. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Salawana tuh kalimat terakhir. Percaya. Percayakah engkau akan itu. hal ini? Beda tuh percayalah dengan percayakah. Percayakah engkau akan hal ini? Bagus sekali ini kalimat di akhir dengan pertanyaan. Artinya Yesus tidak pernah paksa. Dia memberikan tawaran. Dan itu menuntut juga orang berespon. Sedemikian besar dia kasih. Tapi ini kalimat bagus. Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Kita yang akan membangkitkan orang-orang dari kematian dan orang yang kubangkitkan. Mereka tidak akan binasa. Nah apa-apa. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi percaya kepada Kristus tidak akan pernah takut pada kematian. Tidak akan pernah takut pada perang bintang. Tidak akan pernah takut kalau terjadi perang antar bangsa. Karena dorang tahu, dorang telah disediakan hidup yang kekal. Jadi, satu kali lagi orang tegaskan, keselamatan itu bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus bisa hilang enggak? Bisa hilang nyanda? Nyanda. Bisa batal nyanda? Nyanda. Sekali selamat tetap selamat. Itu kalimat benar atau salah? Benar. Sekali selamat tetap selamat. Keselamatan tidak bisa batal. Keselamatan tidak bisa hilang. Bagaimana kalau orang bikin dosa? Atau kita ganti dia pertanyaan. Apakah orang-orang yang beriman ini masih bisa berdosa? Bisa. Masih. Tapi ada perbedaan antara orang beriman dan orang tidak beriman. Bedanya di mana? Kalimat ini selalu kita ulang. Orang-orang beriman mungkin masih bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak mungkin hidup dalam dosa. Apa beda jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa? Jadi beda apa? Hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Hidup dalam dosa artinya memang bukan cuma hidup, dia nikmati lah itu dosa. Dia jalan dalam dosa, bahkan ditegur, tidak pernah menindahkan teguran. So bujus, so gembalakan, so rangkul, dia tidak pernah peduli.
betul-betul hidup di dalam dosa. Sama dengan minggu depan nanti orang mau baca Yeremia. Wah, itu menakutkan sekali. Tuhan so buju, Tuhan so panggil, Tuhan so tekan, bahkan Tuhan so janjikan hiburan. Kalau orang bertobat, orang akan selamat. Tapi kalau orang tetap berdosa, orang dihukum. Tapi orang tidak mau. Itulah natur manusia yang hidup dalam dosa. Bukan hanya tidak mampu menyelamatkan, bahkan orang secara terang-terangan melawan Allah. Tapi orang-orang yang beriman mungkin bisa jatuh dalam dosa. Mungkin bisa jatuh dalam dosa. Entah karena kondisi, karena tekanan, karena situasi yang dia tidak pernah harapkan, dia akhirnya jatuh dalam dosa. Ada tidak contoh di Alkitab? Ada. Misalnya Daud. Dia pernah jatuh dalam dosa, tapi dia tidak hidup dalam dosa. Orang itu kalau jatuh dalam dosa, Roh Kudus akan bekerja. Karena memang dia sudah dipilih. Roh Kudus bekerja untuk apa? Menginsafkan dia. Menyadarkan dia, kawan, karena sejatuh, bangunlah, bangkitlah, kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah. Dan tandanya adalah dia sedih akan dia pedosa, dia menyesali dia pedosa, dia menangisi dia pedosa, dia meratapi dia pedosa, dia mohonkan ampunan dari Tuhan. Itu tanda orang beriman. Jadi orang beriman mungkin masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, Roh Kudus datang. Karena Yohanes bilang, kalau Roh Kudus itu datang, dia akan menginsafkan kamu. Dia akan memimpin kamu. Dia akan menyadarkan kamu. Itu dia beda. Orang-orang yang tidak beriman karena bukan pilihan. Roh Kudus tak mungkin bekerja pada orang. Dibiarkan. Jadi kalau saudara pernah bikin dosa, kalau saudara tidak pernah gentar, tidak pernah takut, tidak pernah menyesal, tidak pernah sedih, tidak pernah ada keinginan untuk kembali. Hati-hatilah. Jangan mungkin saudara sebenarnya bukan orang pilihan. Hanya karena berKTP Kristen. Tapi orang-orang yang beriman, waktu dia jatuh dalam dosa, Roh Kudus akan membuat dia sedih. Roh Kudus akan membuat dia tidak mau hidup dalam dosa. Roh Kudus akan menyadarkan dia, menginsafkan dia, memanggil dia, kembalilah. Roh Kudus akan menggerakkan dia untuk meninggalkan dosa. Dan bertekad untuk hidup baru. Amin. Itu dia beda orang beriman dan tidak beriman. Mungkin bisa jatuh dalam dosa. Waktu jatuh dalam dosa, mungkin Tuhan pendekatan beda. Ada orang yang diberikan teguran, langsung sadar. Ada orang yang mendengar firman, langsung bertobat. Ada orang yang misalnya seperti yang ditulis di Ibrani 12 ayat 6. Coba baca. Ibrani 12 ayat 6. Tidak lama, orang dah mulai tadi sholat. Jadi tambahlah ini pertemuan terakhir deh kita tahu. Ibrani 12 ayat 6. Coba siapa yang sudah apa baca? Ibrani 12 ayat 6. Ibrani Coba 12 ayat 6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Satu kali lagi baca. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Dia. Torang sejadi anak kan. Torang dikasihi kan. Waktu torang baking dosa, Tuhan baking apa sih itu? Mungkin dia apa? Karena Tuhan apa? Menghajar. Karena Tuhan menghajar. Nah, kita ada Alkitab BIMK bahasa Indonesia Masakin lebih sederhana, lebih bagus membaca. Mari kita udah pakai apa ini tidak bisa buka. Jadi ketika orang baking dosa, mungkin Tuhan hajar. Tapi apakah dibuang? Nyanda. Di mana DP ayat? Yang tadi. Yohanes berapa? 10 ayat 28. Yang Tuhan baking waktu orang so beriman. Mengaku orang beriman. Memang orang dipilih.
orang bersungguh-sungguh pernah percaya terima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Waktu orang bikin dosa, Tuhan apa kata? Tuhan hajar. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai apa? Nah, mungkin Tuhan hajar. Mungkin Tuhan pukul. Ya pertanyaannya mau enggak? Sama dengan tadi Gebi. Semarah-marahnya mungkin dia pukul. Mungkin dia ban. Mungkin dia bagi dengan sapu. Marahnya enggak pernah sampai dibuang. Betul enggak Gebi? Enggak pernah. Mama bilang, mari orang suami kata catatan sipil. Hapus kenapa nama dari kartu keluarga. Sekali orang menjadi anak Allah. Orang status itu tidak akan hilang. Amin. Tuhan mungkin hajar. Nah pertanyaannya, saudara mau tidak dihajar oleh Tuhan? Harusnya tidak. Jadi ayat ini cukup untuk membilang, keselamatan tidak mungkin hilang. Sebagai orang-orang yang beriman, harusnya kita bagaimana? Harusnya kita hidup sama dengan Efesus 1 ayat 4 bahasa tadi. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebagai orang-orang beriman, kita hidup dalam kekudusan. Saudara jaga tuh kekudusan hidup. Jangan lagi bercacat celah. Jangan lagi berbuat dosa. Yesus Kristus sudah mati untuk kita. Yesus Kristus sudah menumpahkan darahnya untuk kita. Bagaimanakah cara kita untuk berterima kasih? Hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah dalam kebenaran. Bertumbuhlah di dalam iman. Belajar firman. Bertekun di dalam doa. Rajin di dalam persekutuan-persekutuan ibadah. Saya berharap hari Minggu, kalau misalnya mau dapat panggil, orang lengkap hadir untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Yang lainnya tidak saya amin. Ya tidak mau paksa, saudara. Pikirkan, kita beberapa kali kok. Siapa ini peserta katekisasi? Di katekisasi lengkap datang. Giliran mau puji-pujian hari Minggu, siapa tidak ada. Cuma berapa? Kita bilang, kurang kagi memang tiap hari Minggu jadwal supi. Nyanda, ya mudah-mudahan nyanda. Tak kaget pas sakit semua tuh hari Minggu. Tapi itulah yang kita ingatkan tadi. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Oh kita tidak datang pendeta, mari di rumah lah kok kita aja ibadah. Oke. Ibadah sendiri tidak salah. Kok siapa tuh yang pimpin ibadah? Kita sendiri tuh pimpin ibadah. Baca Alkitab, baca Alkitab. Berdoa sendiri, baca Alkitab sendiri. Khotbah sendiri, belajar firman sendiri. Rasa-rasa kita mau tanya, kok enggak derma? Ya enggak katuk baku sedu. Tapi enggak apa-apa. Tapi Alkitab bilang juga itu orang penting untuk membangun persekutuan-persekutuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi hendaklah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Bukan supaya saudara diselamatkan. Kristus sudah mati untuk saudara. Maka saudara harus hidup untuk Kristus. Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kejujuran. Saudara yang sekolah-sekolah baik-baik. Belajar mati-matian. Kerja-kerja keras dengan jujur, dengan adil. Jangan mencuri. Jangan lagi menipu orang. Jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Kalau saudara setelah mendengarkan Injil ini, lalu saudara tidak mengindahkannya. Saudara jangan salahkan Tuhan kalau di kemudian hari akhirnya saudara dibuang oleh Tuhan. Bertekunlah. Minta pimpinan Tuhan supaya saudara terus hidup dalam kebenaran, kekudusan, kesetiaan. Sampai Tuhan datang. Kesulitan mungkin datang. Tantangan mungkin datang. Pergumulan mungkin datang. Karena memang iman itu juga harus diuji kemurniannya. Kadang-kadang Tuhan menguji dengan cara memberikan kesulitan-kesulitan. Tapi kalau Yesus sendiri tidak pernah luput,
Yesus sendiri yang tanpa dosa, tanpa celah juga mengalami penderitaan, kesulitan, pergumulan. Masa akan kita meminta hak istimewa dari Tuhan? Jangan kasih kesulitan, jangan kasih tantangan, kasih aja kemudahan. Enggak. Kamu harus diuji dengan melewati kesulitan-kesulitan. Tapi percayalah, Tuhan yang tidak akan menelantarkan anak-anaknya yang tetap setia kepada Dia. Amin. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Minggu depan pendeta lain yang akan mengajar. Tuhan Yesus sekali lagi memberkati saudara untuk seterusnya sampai selama-lamanya.